Hai sahabat Agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Anti gagal, ini 6 cara budidaya jeruk santang madu di dalam pot agar cepat berbuah. Cara budidaya jeruk santang madu. Siapa kiranya orang yang tidak suka mengkonsumsi buah jeruk? Wah, pasti orang tersebut rugi sekali ya. Jeruk menjadi salah satu buah yang paling banyak dikonsumsi masyarakat karena rasanya yang manis dan menyegarkan. Jeruk juga mudah sekali ditemukan loh. Hal itu belum ditambah dengan banyaknya manfaat yang akan diperoleh bagi kesehatan jika mengkonsumsi buah ini. Jeruk memiliki banyak varietas, salah satunya jeruk santang madu. Tak berbeda dengan jeruk lainnya, jeruk santang madu ini juga terkenal akan vitaminnya yang melimpah. Selain itu, buah bulat berwarna kuning ini juga ternyata mengandung gizi lain seperti folat, serat, antioksidan, dan lain sebagainya. Adanya berbagai gizi tersebut menjadikan jeruk santang madu dapat menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan mata, melindungi kulit dan jantung, memperlancar sistem pencernaan, menjaga kesehatan tulang, mengontrol tekanan darah, menjaga kesehatan ginjal, dan banyak lainnya. Nah, melihat banyaknya manfaat dari buah ini dan betapa besarnya permintaan masyarakat terhadapnya, jika kamu berniat untuk membudidayakan buah jeruk santang madu, kamu bisa mengikuti cara-caranya. Berikut ini yang dijamin anti gagal dan justru akan cepat berbuah. Langsung saja, check it out! 1. Syarat tumbuh jeruk santang madu. Syarat budidaya. Cara budidaya jeruk santang madu. Yang harus kamu lakukan adalah mengetahui dan memahami persyaratan tumbuh buah ini terlebih dahulu. Pengetahuan tersebut nantinya dapat berguna untuk kamu bisa memelihara tanaman sehingga bisa berbuah dengan optimal. Nah, apa saja sih persyaratan yang harus kamu pahami tersebut? Wilayah yang baik untuk dijadikan tempat budidaya jeruk santang madu adalah wilayah yang memiliki curah hujan yang tidak melebihi 100 mm atau 1200 mm per tahun. Wilayah budidaya tersebut juga harus memiliki kelembaban udara sekitar 50 hingga 85%. Agar menghasilkan buah yang berkualitas, budidaya harus dilakukan di lahan yang terkena sinar matahari. Tanaman jeruk santang madu juga dapat dibudidayakan di wilayah dengan ketinggian 500 hingga 1000 mdpl. Memastikan sistem drainase baik, temperatur udara yang optimal untuk pertumbuhan tanaman jeruk santang madu ini adalah 25 hingga 30 derajat Celcius. Tanah yang digunakan sebagai media budidaya harus gembur. Adapun jenis tanahnya bisa menggunakan tanah lempung atau lempung berpasir. Tanah harus mengandung humus yang cukup dengan kandungan asam atau pH sekitar 5,5 hingga 6,5. 2. Pembibitan dan penyemaian. Setelah mengetahui persyaratan yang harus diketahui, maka cara budidaya jeruk santang madu adalah menentukan bibit dan melakukan penyemaian terhadapnya. Jika ingin menghasilkan tanaman dan buah yang baik, maka kamu juga harus memilih dan menentukan bibit yang berkualitas baik juga. Kamu bisa mendapatkan bibit tersebut di tempat penjualan bibit nih. Namun sebelum membelinya, kamu harus memastikan kualitas bibit tersebut dengan mengetahui ciri-ciri bibit yang baik untuk dibudidayakan berikut ini. Bibit yang sehat dan tidak terkena hama penyakit biasanya memiliki permukaan batang yang halus dengan akar serabut yang banyak. Selain itu, akar tunggangnya juga berukuran sedang dan tanaman tampak subur. Memilih bibit yang bagus juga bisa dilakukan dengan melihat kelebatan daun dan kekuatan batang saat diangkat. Pastikan pada saat memilih bibit tersebut memiliki tingkat keasaman sekitar 95% dengan induknya. Nah, jika kamu ingin melakukan budidaya dengan menggunakan biji tanpa membeli benih di penjualan, maka kamu harus mengikuti cara-cara menyiapkan bijinya terlebih dahulu. Kamu harus memilih jeruk santang madu yang sudah matang. Setelah dipilih, belah jeruk tersebut dan ambil biji yang ada di dalamnya. Biji yang telah diambil tersebut lalu diletakkan di tempat kering. Usahakan untuk menyimpannya di lokasi yang tidak terkena paparan sinar matahari secara langsung. Diamkan biji selama beberapa hari sehingga lendir yang menempel di biji hilang atau mengering. Kemudian, rendam biji tersebut di larutan campuran air.
dan pupuk selama 6 hingga 8 jam. Setelah direndam, tiriskan biji tersebut dan benih siap untuk disemai. Berbeda dengan bibit yang telah dibeli di penjual yang sudah tumbuh daun, batang, dan akar, dan tentu saja tak butuh untuk disemai lagi. Jika kamu membudidayakannya sendiri dengan menggunakan biji, maka biji tersebut harus kamu semai terlebih dahulu. Nah, bagaimana melakukan penyemaian tersebut? Jika biji yang telah direndam tadi mengering, kamu sudah bisa menanamnya di media semai. Pastikan agar biji tersebut tersebar, merata, dan tidak saling menumpuk. Usahakan untuk mengatur biji satu sama lain. Jangan lupa untuk melakukan penyiraman sehari 2 kali dan berikan pupuk setelah dirawat. Nantinya biji tersebut akan tumbuh dan siap untuk dipindahkan ke media tanam. 3. Pengolahan media tanam jeruk santang madu. Media budidaya. Kamu ingin melakukan budidaya jeruk santang madu, tetapi tak mempunyai lahan yang cukup? Tenang saja, kamu bisa menggunakan pot sebagai media tanamnya. Nah, biasanya media pot yang digunakan untuk budidaya buah ini adalah pot yang berbahan tanah, porselen, semen, atau kayu yang cukup untuk menahan beban dari tanaman. Kamu bisa menggunakan pot dengan ukuran yang disesuaikan dengan ukuran benih ya. Ukuran pot nantinya disesuaikan dengan perkembangan tanaman. Nah, lalu tanah yang bagaimana yang cocok untuk isian pot? Kamu bisa menggunakan jenis tanah yang sudah dijelaskan sebelumnya di persyaratan awal ya. Pastikan juga untuk mencampur tanah dengan pupuk secara merata dan diamkan selama beberapa hari sebelum pot siap digunakan untuk bertanam. 4. Penanaman dan pemeliharaan jeruk santang madu. Cara budidaya jeruk santang madu adalah melakukan penanaman. Adapun cara-cara penanamannya ke dalam pot sebagai berikut. Usahakan pengisian tanah dan pupuk ke dalam pot hanya sepertiga dari potnya saja. Setelah itu, pindahkan benih ke dalam pot dan isi lagi dengan isian tanah dan pupuk sisaan. Usahakan untuk menanam benih tersebut di tengah pot ya. Padatkan tanah di sekitar tanaman sehingga bisa berdiri dengan tegak. Siram tanaman dan letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Setelah tanaman telah ditanam di media budidaya, maka cara selanjutnya adalah melakukan pemeliharaan sehingga tanaman bisa berbuah lebat. Nah, apa saja pemeliharaan yang harus dilakukan? Penyiraman tanaman bisa dilakukan secara rutin yaitu 2 kali sehari. Di musim hujan, penyiraman dapat disesuaikan. Lakukan pemupukan secara berkala yaitu 4 bulan sekali. Lakukan pemangkasan pada ranting-ranting yang mengering. 5. Pergantian pot. Karena media tanam yang digunakan adalah pot dan ukuran tanaman akan selalu bertambah, maka pergantian pot harus dilakukan. Pergantian pot tersebut dimaksudkan agar kandungan hara di dalam tanah tetap terjaga dan menghindari adanya kerusakan pot karena pertumbuhan dari tanaman tersebut. Nah, pergantian ini dapat dilakukan setahun sekali nih. 6. Masa panen jeruk santang madu. Nah, cara budidaya jeruk santang adalah melakukan panen. Panen jeruk santang madu bisa dilakukan jika buah telah masak yang ditandai dengan adanya perubahan warna buah menjadi kuning. Proses panen tersebut dapat dilakukan dengan cara memotong buah menggunakan gunting. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Simak video menarik lainnya di channel Agropedia. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.